Tidak perlu panik gitu. Ya, kalau misalnya hasilnya negatif, jangan langsung kita merasa lega tidak terinfeksi. Karena apa? Mungkin kita masih di fase awal. Kalau yang M positif apa, G positif apa, kalau GM positif apa, jadi udah tahu ya. Nah ini juga yang kalau kita perhatikan belakangan ini, salah satu optimisme kita pengobatannya adalah dengan menggunakan konvalesen. Nah konvalesen itu apa? Konvalesen itu adalah orang yang sudah sakit dan sembuh. Kalau dia sakit dan sembuh, artinya apa? Dia punya banyak antibodi, yang ini tadi, GAFDE-nya tadi. Nah, itu yang diambil. Ya, dia kan dari merah sakit, dia jadi hijau, antibodi kita anggap hijau. Diambil darahnya sebagian, dari darah yang diambil ini dipisahkan mana yang antibodi, ya. Antibodinya ini disuntikkan ke orang. Nah, kalau disuntikan, mudah-mudahan antibodi yang disuntikan ini akan membantu orang yang sakit tersebut untuk memusnahkan si virus. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini sistem kekebalan tersebut, kan namanya pasukan ada yang mati, ada dan sebagainya, harus dibentuk terus gitu ya. Nah, pembentukan ini adanya di tulang dan di sistem pencernaan. Dan dia membutuhkan gizi, nutrisi, waktu istirahat, dan tidak stres. Ini syaratnya. Kalau gizi dan waktu istirahat kita sama-sama tahu lah, paham. Sekarang masalah stres. Saya sampaikan di kurva yang di sebelah ini. Peredaran dalam tubuh kita itu sudah diatur oleh sistem saraf otonom. Kalau kita sedang stres, mau itu stres fisik atau stres mental, kalau stres mental kita sama-sama udah tahu, yang kita mungkin nggak sadar adalah namanya stres fisik. Apa sih stres fisik itu? Stres fisik itu adalah orang yang olahraganya intensitas tinggi, volumenya tinggi. Itu dia mengalami yang namanya stres fisik. Apa yang terjadi pada saat stres fisik? Pada saat stres fisik, aliran darah kita itu akan maksimal. Ya, pada saat stres fisik aliran darah akan maksimal, tapi aliran maksimal itu akan dikirim ke otot 80 sampai 85%. Ya, 80 sampai 85% akan dialirkan ke otot. Yang lain dapat nggak? Dapat dalam jumlah kecil. Nah, sebaliknya terjadi kalau kita dalam keadaan istirahat, tenang, santai, kerjanya jantung mengalirkan darah itu nggak maksimal, cuma 5 liter per menit dibandingkan tadi 25 liter. Tapi yang 5 liter ini dibaginya secara merata proporsional sesuai fungsinya. Otot cuma dapat sedikit. Sehingga apa? Si sistem pencernaan, tulang, ginjal, otak itu punya cukup darah untuk tugas dan fungsinya. Nah, inilah yang jadi problem kalau kita stres sepanjang hari, kalau kita stres, tubuh kita nggak punya sistem kekebalan. Kenapa? Karena aliran darah ke sana sedikit, gizi yang harusnya ada tidak bisa dibawa ke pabrik-pabriknya ini tadi. Ya, jadi itu suatu hal kunci yang harus kita perhatikan. Kita tidak boleh stres berkepanjangan, gitu ya. Oke, saya akan sedikit cepat karena waktunya. Penularannya gimana? Pertama, kalau kita lihat bentuk virionnya, virion virus corona, bentuknya ada seperti ini. Lapisan paling luarnya ini adalah glikoprotein, ada lemaknya sedikit, ada protein. Bagaimana kita menghancurkannya? Kalau dia belum masuk dalam tubuh, ada 3 yang bisa menghancurkannya. Maksudnya menghancurkan ini adalah menguraikan proteinnya. Pertama itu alkohol, yang kedua sabun, yang ketiga sinar ultraviolet. Jadi kalau ada anjuran cuci tangan itu sebenarnya itu udah paling benar. Dan cuci tangan itu tidak mesti dengan pencuci tangan khusus. Bisa saja dengan sabun biasa, itu sudah sama efektif.
kalau misalnya ada orang bicara, dia sekitar 1 sampai 3 feet atau 30 sampai 1 meter, 30 cm sampai 1 meter. Kalau dia bersin bisa sampai 2 meter. 1,5 sampai 2 meter. Nah, yang jadi problem adalah kalau kita ada di ruangan tertutup, apalagi ber-AC misalnya, si virus ini nggak langsung jatuh ke tanah. Dia masih ngedar di udara terbawa-bawa. Terbawa udara, dia nempel debu yang ada di udara, dan dia nggak jatuh langsung. Dan ini butuh jarak yang lebar, sampai akhirnya dia jatuh ke tanah. Inilah makanya, kalau kita di rumah sakit, potensi resiko kena penyakit itu lebih besar dibanding kita tidak di rumah sakit. Juga makanya, sangat tidak dianjurkan kita menggunakan moda transportasi yang tertutup seperti apa? Pesawat dan bus yang ber-AC. Kenapa? Bisa kebayang satu pesawat, 1 atau 2 orang aja yang sakit sampai di tujuan, apalagi jarak terbangnya bisa sampai 2 jaman ke atas, yang lain pasti akan tertular. Sama juga kayak di bus yang pakai AC. Demikian juga kalau kita mau olahraga di tempat tertutup, itu pasti beresiko. Tapi kalau kita tempat terbuka, yang merah ini kemungkinan hilang. Yang ada tinggal yang satu, yang karena bicara dan karena bersin batuk. Ini bisa kita kurangi resikonya dengan menggunakan pembatasan jarak. Kita harus berjarak sekitar 2 meter dan menggunakan masker. Ya. Ini kalau kena panas, tadi ya, kalau kena panas, kan virusnya itu kan tidak bisa terbang sendiri ya. Virusnya itu ada di gumpalan cairan bersinnya kita gitu. Nah, begitu kena panas, cairannya ini, air dari bersin kita itu akan menguap, sehingga si virus akan berdiri sendiri. Begitu dia berdiri sendiri, ya dia mati. Itulah sebabnya, makanya pada temperatur tinggi, penyebaran virus akan jauh berkurang dibanding pada saat musim hujan atau musim yang temperaturnya tidak tinggi. Ini saya udah hampir habis kali ya. Ya, ini 5 adalah menit lagi, proses Pak Dok, waktu Pak Dok. 3 menit ya. Iya, 5 menit, Pak Dok. 5 menit. Oke. Terima kasih. Nah, jadi dia masuk itu, ini kira-kira bentuk virusnya. Kita pasti udah sama-sama tahu. Nah, di pinggir-pinggir luarnya ini adalah seperti kunci pintu. Kunci pintu yang kalau dia nanti nempel di lubang kunci yang tepat, pintunya akan kebuka. Tuh ya, ini contohnya ini, dia jalan-jalan ketemu ini, kuncinya tepat, ini akan ngebuka ini. Selnya akan membuka. Nah, ini yang menarik saya mau ceritakan. Kalau teman-teman semua pada tahu, oh ini dulu dia penyakitnya di hewan, dulu di kelelawar, dulu di babi, dulu di burung, kenapa pindah ke manusia gitu ya. Itu karena kuncinya ini berubah. Nah, misalnya ini kuncinya ini hanya bisa untuk kelelawar, mau dia datang masuk ke tubuh manusia, masuk kita hirup, dia nggak akan bisa menginfeksi. Kita hirup, dia akan masuk, ya dia lewat aja sekedar keluar nanti dari anus. Karena dia nggak punya kuncinya. Itulah tadi makanya di kuis pertanyaannya itu, dia masuk tidak secara aktif. Dia hanya bisa masuk secara pasif. Kalau kuncinya cocok, dia bisa masuk. Dia nggak bisa membongkar jendela atau membongkar pintu. Gitu. Bedanya gitu sama bakteri ya. Kalau bakteri beda, dia bisa nerobos. Nggak perlu pakai kunci gitu. Nah, tadi kebanyakan lewat kulit tuh nggak bisa masuk. Sama kayak demam berdarah. Dia nggak akan bisa masuk nembus kulit. Tapi dia bisa masuk kenapa? Karena dibawa si nyamuk. Pada saatnya nyamuk itu di dalam badannya ada virus dengue, tapi si virusnya, si nyamuknya tidak sakit. Kenapa? Karena si virusnya tidak punya kunci yang cocok untuk membunuh si nyamuk. Jadi dia di nyamuk ini numpang saja. Pada saat si nyamuknya menghisap darah kita, si virus ikut bisa masuk di dalam darah karena dia punya kuncinya, dia jadi sakit. Itu ya. Nah, penyakit kita itu penyebabnya dari ada 2 hal. Pertama karena si virusnya masuk,
Yang kedua yang sebetulnya paling heboh terjadi sekarang adalah respon tubuh kita terhadap keadaan si virus. Nah, jadi ada dua, karena si virusnya atau dari respon kita gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambar sistem pernapasan. Teman-teman pasti tahu semualah, dari awal sampai sini, dari hidung sampai bronkus, bronkiolus, sampai terakhir di alveolus. Nah, kalau kita bernapas semua ini lancar. Saya mau bedakan, mau teman-teman bisa membedakan antara orang sakit asma dengan orang sakit COVID nanti. Kalau orang sakit asma itu saluran napasnya ini mengecil. Mengecil itu ukurannya mengecil atau ada cairan lendir-lendir di situ sehingga ini kecil. Begitu ini kecil, udara bisa masuk nggak? Tidak bisa. Atau kalaupun masuk jumlahnya berkurang. Sama juga terjadi dengan orang merokok gitu ya. Karena saluran kecil, udara sedikit. Tapi beda sama si virus COVID. Dia bukan hanya mengecilkan ini, dia sampai ke ujungnya alveolus. Nih, sampai di sini. Kalau aslinya yang normal tuh kayak begini nih, alveolusnya. Kosong. Udara akan bisa masuk dari sini, dari alveolus ke pembuluh darah, dan pembuluh darah membawa oksigen. Gitu ya. Nanti dari darah yang balik, darah kotor, sampai di sini karbon dioksidanya dimasukkan sini, kita keluarkan lewat pernapasan. Tapi kalau ada COVID, ini yang kuning-kuning ini, semua rongga-rongga ini terisi oleh lendir. Kalau ini terisi lendir, bisa masuk nggak udara? Nggak bakal bisa. Makanya kalau udah kondisinya seperti ini, severe ini, penuh alveolusnya, mau dikasih ventilator pun nggak akan ada manfaatnya. Kenapa? Karena ini alveolusnya ini udah tertutup, udah tergenang cairan. Ini sama juga kayak orang itu tenggelam. Jadi nggak bisa udara keluar masuk. Kalau hanya sekedar rongga saluran pernapasan yang mengecil, dengan ventilator itu bisa terbantu. Tapi kalau di dalam alveolusnya sudah cairan, itu yang nggak bisa. Ya. Lanjut lagi. Sekarang kalau misalnya kita positif, bagaimana? Sebetulnya paling pertama harus kita lakukan adalah kita tenang. Kenapa kita tenang? Karena kalau kita tenang, kekebalan tubuh kita akan bisa maksimal, satu. Dan kita kenapa bisa tenang sebetulnya? Karena 80% itu sakitnya ringan. 80%. 13% itu agak berat, 4,7% itu kritis. Tapi yang perlu kita pahami, data ini adalah data dari internasional. Kenapa data ini bisa begini? Karena dia sistem kesehatannya bagus. Misalnya rumah sakitnya banyak, cukup, alat-alatnya lengkap, dan sebagainya. Obatnya ada. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, misalnya rumah sakitnya sedikit, obatnya nggak ada, atau kurang, peralatannya nggak cukup, orangnya berdesak-desakan di rumah sakit, ini angkanya bisa berubah. Bisa jadi yang ringan itu hanya tinggal 60%, yang severnya bisa jadi 25%, yang kritis ini bisa jadi 10%. Ini yang harus kita hindari gitu ya. Sebetulnya tugas pemerintah itu ada di sini. Yang paling bahaya sebetulnya ada di umur 80 ke atas, 14,8% meninggalnya. Yang sudah tidak bahaya di bawah 49 tahun. Nih, rendah. Ya, 0, resikonya. Makanya kemarin dari pemerintah ada pengumuman kemungkinan di bawah 45 tahun boleh kerja gitu. Ini berdasarkan data ini gitu. Tapi kembali lagi, data ini itu data internasional. Bisa dipakai nggak ke Indonesia? Belum tentu. Kenapa? Standar kesehatan kita itu beda sama luar. Apakah masyarakat kita itu betul-betul fit, punya sistem kekebalan yang bagus? Kan kita nggak tahu. Menurut saya sih kemungkinan tidak sebagus di luar gitu ya. Kalau mau lihat keganasan sebenarnya, virus COVID ini tidak terlalu ganas. Jauh lebih ganas flu burung, Ebola, SARS, ini jauh lebih ganas. Cuma dia lebih cepat menular
dan pada satu waktu banyak orang yang kena gitu. Ya. Nah, sekarang diagnosisnya ada beberapa macam ya. Seperti tadi yang saya sebutin. Ada 3 saya sebutin di sini. Kalau secara public health, kita periksanya ini. Ada real time PCR dengan istilahnya kita di tes web. Saat ini jadi acuan. Tapi problemnya apa? Susah dilakukan, prosesnya lama dan mahal. Sementara kalau yang cepat, ada rapid test yang pakai antibody, ada kerugiannya juga. Kalau dari klinis, pemeriksaannya sebetulnya bisa dengan MRI dan ultrasound. Sekarang bagaimana kalau kita mau mengikuti pendapat Pak Presiden supaya kita bersahabat, gitu ya. Pertama, kita harus bergerak. Dengan bergerak kita sehat, gitu ya. Bergeraknya apa rumusannya? Lakukan olahraga, paling penting aktivitas fisik. Baru kalau bisa olahraga 2-3 kali seminggu, 30-50 menit. Olahraganya bagaimana, aktivitas fisiknya bagaimana, nanti ada di sesi berikutnya dengan Mbak Dedeh ya. Ini contohnya sekilas. Nah, di samping aktivitas fisik dan olahraga, jangan lupa ini ada 3 lagi nih. Terus sudah dijelaskan juga tadi sama Dr. Zaini bahwa pandemik ini membuat kepanikan, bukan hanya saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang awalnya masih berjalan normal-normal aja, tiba-tiba jadi tersendat atau bahkan berhenti total ya, gitu kan. Terus banyak hal, terutama di bidang olahraga yang kita rasakan untuk insan olahraga ya, kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegigiatan pertandingan yang harusnya diselenggarakan di tahun ini banyak yang dimundurkan penyelenggaraannya atau bahkan di-cancel. Contoh yang paling besar adalah Olimpiade. Olimpiade harusnya dilaksanakan pada bulan Juli ke Agustus tahun ini. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya diundur ke tahun 2021. Nah, efeknya begitu juga dengan PON yang akan kita lakukan 2020, jadi mundur ke 2021. Bahkan ada beberapa pertandingan yang untuk master ya, master itu di atas 35 tahun. Harusnya tahun ini juga ada kejuaraan dunia di Toronto, Kanada, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya di-cancel. Tidak dimundurkan penyelenggaraannya, tapi betul-betul di-cancel, karena tahun 2021 sudah ada World Games gitu, ada kejuaraan yang lainnya. Nah, tapi di antara kepanikan itu juga kita tadi sudah dijelaskan sama Dr. Zaini bahwa setiap masyarakat harus tetap melakukan aktivitas fisik, harus tetap berolahraga dan jangan panik supaya badan kita bisa kuat menghadapi melawan virus COVID-19 itu. Sekarang untuk atlet-atlet ya, walaupun kejuaraannya dimundurkan 1 tahun kemudian, tapi tetap atlet-atlet nggak bisa berhenti latihan karena 2x24 jam saja berhenti atau tidak melakukan latihan, tidak melakukan aktivitas fisik, itu kondisi bisa menurun. Apalagi seminggu, sebulan, sekarang aja sudah hampir 2 bulan ya, sudah hampir 2 bulan saya WFH, terus ya apalagi yang di kota-kota besar betul-betul tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Lalu bagaimana solusinya sebagai pelatih, sebagai atlet, agar bisa tetap latihan di rumah, melakukan program yang seharusnya sesuai dengan periodisasi yang sudah dibuat, gitu kan. Nah, di sini saya akan bahas beberapa. Yang paling pertama, kita ngobrol tentang aktivitas latihan fisik ya. Ini latihan fisik karena yang sekarang akan saya sharing kebanyakan untuk teman-teman atau ibu bapak pelatih yang memang olahragawan ya gitu. Tadi aktivitas fisik bisa aja mungkin menyetrika, mungkin
mencuci atau dorong mobil dan lain-lain, itu juga sama aktivitas fisik dan pada saat pengerjaannya membutuhkan energi gitu kan. Sekarang masih mundur Mas Giri, kita lagi mau ngobrol apa sih aktivitas fisik gitu kan. Nah, seluruh aktivitas tubuh yang membutuhkan energi pada saat pengerjaannya dengan durasi waktu tertentu yang terstruktur dan terencana, bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan atau melatih suatu bagian anggota tubuh tertentu. Jadi kalau aktivitas latihan fisik bedanya adalah sudah terstruktur dan mempunyai program tujuan, kemudian mempunyai target gitu ya. Kemudian ada tujuannya. Kalau misalkan aktivitas fisik, mungkin ada tujuannya juga, mencuci untuk membersihkan baju gitu kan ya. Tapi untuk aktivitas latihan fisik, kita ada anggota tubuh yang akan dikuatkan misalnya, akan dilatih supaya fungsinya bisa lebih maksimal lagi gitu. Kemudian apa saja yang perlu dilatih untuk meningkatkan kondisi fisik atlet? Ada 10 aspek biomotorik yang bisa dilatih. Yang pertama ada koordinasi, flexibility, endurance, akurasi, speed, power, strength, balance, agility, reaksi. Nah itu mungkin kalau yang di kuliah di Fakultas Olahraga ini sudah tidak asing ya. Nah ini saya bahas sekilas aja gitu kan, untuk sebagai refresh untuk Bapak Ibu pelatih. Tapi yang hari ini akan saya sharing hanya sekitar koordinasi, endurance, speed, strength, dan agility. Karena untuk aspek-aspek yang lainnya seperti flexibility, reaksi, dan lain-lain itu bisa dilakukan di mana saja meskipun dalam kondisi yang biasa aja atau tempatnya yang cukup luas atau sempit dan itu tidak mempengaruhi gitu ya. Oke. Kemudian latihan di dalam situasi dan kondisi yang terbatas. Ini akhirnya setelah hampir 2 bulan ini saya harus memutar otak menjadi pelatih yang bisa memberikan latihan dengan maksimal, hasil yang optimum, tapi keadaannya yang serba terbatas. Mungkin saja kalau misalkan yang di daerah masih bisa punya tempat latihan yang cukup luas, tapi kan tidak bisa pergi ke lapangan karena semuanya ditutup gitu kan. Gym juga atau tempat-tempat fitness sama semuanya ditutup. Kemudian gimana caranya supaya bisa tetap berlatih? Yaitu ada beberapa modifikasi yang harus kita kerjakan, maksudnya jadi kreativitas kita sebagai pelatih. Yang pertama itu ada aktivitas fisik yang terprogram dan terencana tadi ya, supaya kita bisa membedakan antara mencuci baju dengan latihan. Kemudian yang kedua ada tujuan yang akan dicapai. Meskipun kita membuat program latihan modifikasi, tetap harus ada tujuannya. Meskipun pertandingan itu diundur, tapi kita tetap harus mempunyai perencanaan, merubah periodisasi mungkin yang paling tepatnya untuk pertama. Kemudian setelah itu yang ketiga ada target yang ingin dicapai. Jadi untuk membedakan, karena ini situasinya saya dengan alat yang seadanya, kita harus bisa betul-betul membuat target yang ingin dicapai. Misalkan hari ini targetnya apa? Endurance kah? Speed, agility, strength, dan lain-lain. Nah ini menjadi satu bagian penting untuk memudahkan pelatih dalam menyelaraskan program latihan yang sesuai dengan periodisasi yang sudah dibuat. Jadi tetap ya di periodisasi itu ada beberapa aspek yang harus dilakukan. Nah di sini juga harus dibuat batasan-batasannya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk hasil latihan yang optimum. Nah, next, Mas Giri. Boleh di next. Terima kasih. Nah, ini juga kalau ini bisa ya, bukan hanya di masa pandemi COVID-19 ini, tapi bisa dimanfaatkan juga setelah ini. Yang pertama yaitu melakukan latihan secara bertahap.
bertahap ya. Jadi tidak langsung bertahap, itu maksudnya begini, dari tahapan-tahapan yang mudah, kemudian baru melakukan latihan-latihan yang lebih kompleks lagi. Kemudian yang kedua, mempelajari tujuan dari setiap gerakan latihan. Gitu. Mempelajari tujuan dari setiap gerakan latihan supaya kita bisa mengontrol secara detail, bahwa kalau kita mengerti tujuannya, ketika kita melihat gerakan mungkin atlet kita kurang betul, tidak sesuai dengan yang tadi tujuan dari gerakan itu, kita bisa lebih mudah untuk mengkoreksinya. Oh, ternyata push up itu untuk melatih otot bagian mana. Nah, kok tiba-tiba tidak terjadi? Karena apa? Ternyata yang push up leher gitu jadinya. Jadi otot leher yang kena gitu kan. Itu untuk menghindari itu misal. Kemudian yang ketiga, tidak mengabaikan detail dari setiap gerakan. Itu juga sama ya. Benar-benar koreksi teknik. Supaya otot apa atau tujuan apa dari latihan kita bisa betul-betul dicapai. Nggak melenceng dari apa yang kita mau, apa yang ditargetkan oleh pelatih. Gitu. Kemudian yang keempat, selalu menyempurnakan gerakan dari yang paling mudah dulu. Setelah itu baru melanjutkan ke variasi gerakan yang lebih kompleks. Sempurnakan dulu satu gerakan. Misal kita contoh lagi, ambil contohnya push up. Push up itu seperti apa sih gitu gerakannya. Kemudian sudah betul atau tidak anak buah kita melakukan push up gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba atletnya dikasih push up-nya masih belum kuat, tapi langsung dikasih program plyo push up misalkan, yang push up terus terbang ke atas, terus push up lagi gitu ya. Jangan, nanti yang selain atletnya nggak bisa juga pasti akan cedera gitu kan. Kemudian yang kelima, mampu melakukan gerakan dasar dengan baik dan benar sebelum melanjutkan latihan pada level yang lebih tinggi. Sama juga tadi ya gitu. Jadi gerakan dasarnya dulu yang harus baik dan benar. Setelah itu baru masuk ke level yang lebih tinggi. Saya ambil contoh misal di lari gawang, karena saya lari gawang ya. Misal di lari gawang, saya tidak langsung latihan dengan 10 gawang dengan tinggi yang sesungguhnya pada saat pertandingan, dengan jarak yang sesungguhnya, tapi dimodifikasi. Misalkan gawangnya lebih dipendekin lagi, atau jaraknya juga sama diperpendek. Nah, itu juga bisa untuk misalkan cabang-cabang olahraga yang lain, untuk volley gitu misalnya, jangan langsung latihan smash, tapi apa dulu part by partnya gitu. Kemudian modifikasi model latihan di masa pandemi COVID-19. Saya selalu menekankan modifikasi karena memang yang hari ini akan saya sharing itu keluar dari yang biasanya kita kerjakan. Yang biasanya di lapangan, yang biasanya di track, biasanya pakai spike, mungkin kalau untuk yang cabang olahraga atletik. Nah, di sini kita tidak bisa karena situasinya terbatas dan alatnya juga terbatas. Next, ada 5 model latihan yang akan saya ceritakan apa yang sudah saya kerjakan kepada anak-anak saya. Yaitu yang pertama koordinasi, yang kedua endurance, ketiga speed, 4 strength, kemudian HIIT atau high intensity interval training gitu. Ini ada 5 model ya yang akan saya bahas hari ini. Next. Jadi saya akan sharing aja apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena ternyata kebetulan saya juga melaksanakan program ini dan ya cukup lumayan gitu ya, kalau misalkan dikerjakan dengan baik gitu kan, hasilnya lumayan melelahkan juga gitu kan. Nah, tapi itu tadi, semua kegiatan ini hanya diberikan kepada atlet yang sudah terlatih. Tadi jangan masyarakat umum dikasih latihan ini, nanti jadinya stres otot ya. Stres otot sama stres fisik juga ya dok, tadi sudah diceritakan sama dokter Zaini. Jadi ini diberikan kepada atlet yang memang sudah terlatih. Koordinasi ini prinsipnya yaitu melakukan aktivitas latihan yang mengandung aspek koordinasi gerak tubuh, yaitu kerja beberapa otot secara bersamaan. Ambil aja contohnya ABC running.
Itu kan drilling, angkat paha sambil mengayun lengan, kemudian ada butt kick, ada kicking, bonding dan lain sebagainya. Nah, untuk koordinasi ini, latihan koordinasi bisa juga dipakai untuk pemanasan. Jadi sebelum kita melakukan latihan-latihan yang nanti mungkin endurance, mungkin speed, mungkin strength, nah kita bisa memberikan latihan ini sebagai pemanasan. Next, endurance atau daya tahan. Oke. Daya tahan. Jadi konsepnya itu yaitu memodifikasi latihan yang mengarah kepada peningkatan daya kerja jantung, daya tahan jantung. Lalu bagaimana solusinya? Sedangkan yang kita tahu saat ini dan biasa dikerjakan, latihan endurance adalah bisa saja lari jauh atau bisa interval dan lain sebagainya, yang pasti dikerjakan dengan waktu yang lama, durasi waktu yang lama gitu ya. Nah, lamanya ini di sini relatif ya. Relatifnya apa? Kalau untuk lari maraton, latihan 1 jam itu mungkin masih tidak terlalu lama, sebentar, ya kan? Nah, tapi kalau untuk cabang-cabang olahraga, misalnya saya sprinter atau cabang olahraga yang tidak membutuhkan aktivitas fisik terlalu banyak, nah itu latihan 30 menit atau 1 jam itu udah cukup lumayan banyak, lumayan lama gitu ya. Kemudian bagaimana lagi caranya? Sementara anggap aja ya, kita tidak memiliki lapangan yang luas atau kita tidak berani pergi ke lapangan karena tadi penyebaran COVID-19 tidak bisa kita prediksi apakah kita terkena atau tidak, apakah kita aman atau tidak. Mungkin kita bisa latihan di rumah dengan space mungkin di halaman atau di ruang tamu atau di tempat-tempat yang masih bisa digunakan sekitar ruangan 3, 4, atau 5 meter. Sini ada contoh latihan yang paling mungkin banget adalah lari di tempat. Nah, ya kita harus bisa memodifikasi bagaimana caranya supaya lari di tempat ini bisa jadi sesuatu yang menghasilkan atau meningkatkan daya tahan. Contoh yang sudah saya kerjakan, lari di tempat dengan kecepatan sedang. Kecepatan sedang itu bagaimana sih patokannya? Misal, kalau orang jogging, iramanya berarti kan tam, misalkan seperti itu. Kecepatan sedang berarti ada irama yang lebih dari jogging tadi. Tam, mungkin bisa seperti itu. Kemudian setelah lari kecepatan sedang 2 menit, 5 set, intervalnya 2 menit. Coba dikasih dulu aja. Selama 2 menit kecepatan sedang. Interval 2 menit, kemudian dikasih 5 set. Yang kedua bisa contohnya lari dengan kecepatan sedang 30 detik, kemudian speed 20 detik, langsung lagi kecepatan sedang 30 detik, langsung speed lagi 20 detik, kecepatan lagi sedang lagi 30 detik, speed 10 detik. Nah, ini satu set, satu rangkaian. Kita ngelihatnya apa? Anggap aja kita sedang latihan interval, ya, in and out. Outnya di 30 detik, kemudian in lagi 20 detik speed, dan lain-lain gitu. Coba ini bisa dikasih juga 5 set. Tapi tadi tetap ya, untuk interval itu harus dikembalikan kepada kondisi fisik si atlet itu sendiri. Atau Mbak kalau Dede, mungkin yang pemula, ya. Mbak Dede, waktunya 5 menit lagi. 5 menit masih banyak baru endurance. Gak apa-apa ya, kan 40 menit ya. Kemudian lari kecepatan sedang 1 menit, speed 30 detik, dan lain-lain. Ini nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat di sini. Ini salah satu contoh aja. Bisa dikasih secara per poin, atau kalau misalkan atlet itu sudah sangat terlatih, bisa dikasih secara dari 1 sampai poin 1 sampai 4. Poin 1 sampai 4 mungkin bisa dikurangi intervalnya, bisa dikurangi setnya, atau bisa dikurangi dari durasinya. Kemudian kita masuk ke speed ya. Masuk ke speed, konsep dasarnya yaitu bergerak dengan sebagian atau seluruh tubuh
secepat-cepatnya dari satu titik ke titik lainnya. Biasanya kan gitu, dari satu titik ke titik yang lainnya. Tapi gimana caranya kita memodifikasinya supaya meskipun di rumah aja kita bisa tetap latihan speed, itu bergerak di satu titik. Intinya tadi tetap kita hanya bisa melakukan salah satunya yaitu lari di tempat. Tapi dengan teknik lari, teknik gerak yang betul, yang benar. Misalkan ayuran lengannya mengayun penuh seperti orang berlari, kemudian lutut tidak terlalu tinggi, badan sedikit condong, arah pandangan ke depan, dan lain-lain. Itu harus diperhatikan. Ini contoh latihannya ada, kecepatan penuh 10 detik aja. Kenapa 10 detik? Kita mau ambil full speed atau sprint. Nah, itu bisa dikerjakan 5 set atau 5 kali selama 2 set. Jadi istirahatnya 40-60 detik ya. Lari kecepatan penuh 10 detik, habis itu kasih istirahat 40 detik, langsung lari kecepatan penuh lagi 10 detik. Setelah 5 set, nanti baru interval per setnya 3 menit gitu. Atau sama, tetap selalu dikembalikan ke kondisi fisik atlet itu. Nah, ini juga ada dengan kecepatan 90%, kemudian kecepatan 80%. Nah, di sini kita modifikasi, jadi kreativitas kita modifikasi dari durasi dan interval recovery latihannya ya. Itu untuk speed, contoh aja, mudah-mudahan bisa terinspirasi ke sananya dengan kreativitas yang lainnya. Kemudian kita bahas tentang strength. Strength itu latihan yang mengarah kepada penguatan dan pembentukan otot upper, lower, dan core. Nah, ini contoh modifikasinya. Karena mungkin aja kita tidak punya alat latihan ya, karena situasi ini tidak terduga, nggak sempat beli alat latihan apapun, yang ada di rumah seadanya, atau mungkin tidak ada apa-apa, tapi tetap bisa latihan untuk menguatkan strength dari atlet itu sendiri. Mungkin ini satu contohnya, misalkan ambil half squat 20 kali 5 set, intervalnya 1 menit gitu. Terus melakukan squat 20 kali 5 set, interval 1 menit. Kemudian ada push up, tricep, dips ya, atau lunges, kemudian wall sit up. Nah, ini untuk sit up juga supaya tidak langsung tekniknya bisa tetap sesuai dengan otot yang mau dibentuk, maksudnya nggak memaksakan ya. Jadi bisa aja kalau belum kuat, atletnya dikasih 2 kali 50 kali atau 4 kali 25 kali. Begitu juga dengan back up gitu ya. Nah, ini jumlahnya minimal ya. Kalau misalkan ada yang sudah kuat, bisa ditambah lagi. Nah, kemudian contoh latihan lagi, ini yang lainnya selain yang tadi. Untuk squat bisa ditambah beban. Caranya gimana? Kita pakai tas gendong ya. Tas gendong itu yang isinya biasanya buku atau apa, tinggal ditambahin lagi berat bebannya. Nah, supaya ada sedikit tambahan beban gitu kan. Tapi posisinya kan kalau dipegang sama tangan nanti jadinya otot tangan yang lebih bekerja gitu kan. Nah, dengan digendong ini ya itu ada di bagian tubuh kita yang paling yang tengah ya gitu. Ini contoh latihan selanjutnya. Kemudian ada latihan core. Nah, itu juga sama, bisa plank di sini bisa dilihat durasinya variasi tergantung kemampuan atlet. Kemudian bisa side plank, kemudian plank variasi, dan ini semua sama tadi. Kenapa ini dilakukan sekitar hanya 10 atau 20 detik? Supaya kita bisa tahu apakah atlet kita ini gerakannya sudah betul atau tidak. Biasanya dipaksakan untuk 1 menit, tapi posisinya misalkan posisi pinggangnya naik atau cheating, naik turun gitu kan, itu jadi mengurangi kualitas. Jadi lebih baik kita kasih program latihan dengan durasi yang sebentar tapi dengan kualitas yang maksimal. Ini ya. Ini ada juga nih strength with rubber. Next, Mas Giri. Saya sekalian ini ya, ada gerakan-gerakannya itu strength with rubber ini ada di YouTube SKND TV, boleh dibuka nanti, terus jangan lupa di subscribe juga ya, karena nggak mungkin ditampilkan di sini, waktunya tidak memungkinkan. Tapi ini strength
dengan menggunakan karet ini salah satu solusi yang mudah. Maksudnya tidak dengan beban yang berat, tapi kita bisa tetap melatih otot-otot sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya. Ini intermezzo. Next. Sudah ke agility, agak terburu-buru kita karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Konsepnya yaitu bergerak dengan cepat dan lincah ke segala arah tanpa kehilangan keseimbangan. Lincah, bergerak ke segala arah, muter balik kiri kanan tanpa kehilangan keseimbangan. Ini ada contoh modifikasi latihan. Misalkan yang sekarang sudah sangat umum ya, dengan menggunakan ladder. Kalau nggak punya ladder karena nggak punya alatnya, bisa pakai kotak-kotak di lantai itu tuh, kita manfaatin aja. Yang 30 kali 30 itu misalkan kita batasi 5, 6, 7 atau 10 kotak gitu kan. Nah itu, atau pakai kapur dan lain-lain. Itu kreativitas kita lagi. Kemudian selain itu ada contoh latihan, misal yang nomor 2, lari di tempat 10 detik, tam sprint ya, bisa sprint atau sedang. Kemudian langsung push up 1 kali, terus bangun lagi lari di tempat 10 detik, habis itu barpees 2 kali, lari bolak-balik dengan jarak 1 meter 4 kali, nah itu satu rangkaian. Setelah satu rangkaian, kasih interval, misalkan contohnya 2 menit. Setelah itu kasih 5 set. Nah, kita bisa ngelihat kondisi fisik si atlet itu sendiri bagaimana gitu ya. Nah, ini salah satu aja. Kemudian contoh lainnya misal, pasang kon jaraknya 2 meter. Atau kalau misalkan yang masih punya space lebih luas, bisa 3 meter atau 4 meter. Kemudian lari bolak-balik, setelah itu misalkan 6 kali. Set 6 kali, langsung push up 1 kali. Di situ bangun, lari di tempat 20 kali, bisa dikasih misalkan 5 set dan lain-lain. Ini salah satu contoh saja. Kemudian ada lagi contoh latihan yang lainnya. Jadi saya share program yang pernah saya kasih aja ya, gitu kan. Misal pasang 6 cons dengan jarak, udah azan ya, sedikit lagi. Jarak misalkan 2 meter. Nih, latihannya, lari maju 2 kon, mundur 1 kon, maju lagi 2 kon, langsung push up. Mundur 1 kon, nah pada saat mundur push up 1 kali, langsung bangun, lari maju lagi 2 kon, mundur 1 kon, push up lagi, begitu seterusnya hingga ke kon yang terakhir. Dan selalu ingat, selalu ditekankan bahwa ini dilakukan dengan cepat dan lincah. Jadi bukan pelan-pelan ya, nanti tidak tercapai kelincahannya. Semua dikerjakan dengan cepat gitu kan. Atau yang nomor 5, pasang 2 kon. Jaraknya 5 sampai 10 meter kalau yang ada space ya. Lari maju ke kon yang kedua, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, langsung push up 1 kali. Bangun, lari di tempat, barfi 2 kali, nah itu lumayan. Insya Allah ya, saya sudah ngerjain soalnya. Boleh kasih intervalnya, misalkan yang sesuai dengan kemampuan juga. Next, yang terakhir nih ya, tentang High Intensity Interval Training atau HIIT. Model latihan ini banyak digunakan nih setahun 2 tahun terakhir ini ya, karena durasi latihannya cukup sebentar ya, nggak terlalu makan waktu banyak, tapi hasilnya lengkap, yaitu peningkatan kondisi fisik dengan perpaduan antara agility tadi, kelincahan, mungkin speed juga masuk, dan ada strength-nya. Nah, tapi ini ada beberapa yang harus diperhatikan untuk HIIT ini. Yang pertama, kondisi fisik atlet sudah terlatih. Jadi untuk atlet pemula atau pecinta olahraga yang baru mau mulai latihan, jangan dikasih HIIT, kolaps. Tadi bukan kena COVID, tapi stres otak dan otot. Oke, jadi tidak diberikan kepada atlet pemula ya. Kemudian yang kedua, setiap rangkaian set latihan sebaiknya bertahap dari gerakan yang mudah ke gerakan yang kompleks. Misal, yang pertama dari lari di tempat dulu, baru kemudian ke gerakan-gerakan yang lebih kompleks, nanti ada model latihannya setelah ini. Kemudian yang ketiga, mengandung unsur latihan bagian upper, lower, dan core. Itu bisa digabung. Bisa juga misalkan untuk set yang pertama ini upper semua nih, 4 atau 5 gerakan. Kemudian yang kedua lower semua, ya. Terus habis itu mungkin untuk core. Next. Contoh latihan. Nih, contoh latihan aja ya. Jadi nanti bisa dimodifikasi sendiri oleh Bapak Ibu pelatih. Sprint
squat, jumping jack, push up, high knees, burpees. Langsung turun lagi tricep, dip, misalkan terus karena terakhirnya ada plank. Gitu ya. Atau kalau misalkan planknya nggak dimasukin, nggak apa-apa. Tapi ini di sini kelihatan nih, setelah jumping jack, turun lagi ke push up. Kemudian naik lagi, angkat lutut. Lalu burpees. Setelah itu turun lagi tricep dips, itu ya, yang tangannya ke belakang gitu. Terus terakhirnya plank. Nah ini setiap 20 second, kasih istirahat 10 detik. Habis itu pada saat 8 detik langsung suruh siap lagi. Oke, siap lagi. Squat 20 detik dan seterusnya sampai ke gerakan yang terakhir. Intervalnya bisa dilihat dari kondisi fisik atlet, 2 menit, 3 menit, atau ya maksimal 3 menit lah ya, supaya tidak terlalu jauh. Oke, next. Masih contoh latihan tentang HIIT. Ini ada squat, burpee, jam, lunges tapi jam, kemudian ada squat jam. Cuma di sini durasinya ditambah. Durasi ditambah, gerakan latihan atau itemnya dikurangi dan tetap dengan restnya 10 detik. Itu. Kesimpulan. Oke, dari contoh latihan di atas, beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan yaitu yang pertama tadi, latihan tetap mencakup 3 bagian, yaitu pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Meskipun di rumah situasinya seperti ini, serba terbatas, 3 bagian ini harus tetap ditekankan kepada para atlet ya. Takutnya nanti langsung tiba-tiba latihan inti, jadi jantungnya bekerja secara tidak normal. Kemudian yang kedua, modifikasi durasi dan recovery. Ya, itu tadi kita ya. Jadi kreativitasnya itu berbatas. Kenapa? Kalau seni tidak terbatas, silakan aja mau bagaimanapun seni ya. Tapi kalau di olahraga tetap ada batasnya. Jadi harus banyak pertimbangan atletnya, situasinya, keadaannya. Nah sekarang yang kita tekankan modifikasi di sini, yang paling memungkinkan adalah kita ngotak-ngatik durasi dan recovery, ya kan? Seperti tadi yang sudah diceritakan. Kemudian yang ketiga, mengacu kepada periodisasi agar perkembangan program latihan setiap minggunya bisa tetap dikontrol dengan jelas. Tetap kita harus punya periodisasi. Supaya apa? Tadi untuk mengontrol program latihan. Hari ini sesuai dengan periodisasi adalah latihan speed. Hari ini latihan endurance. Besok latihan strength. Besok latihan apa lagi dan sebagainya. Itu untuk supaya kita sebagai pelatih mempunyai batasan dan tetap mengacu untuk selaras dengan periodisasi itu sendiri. Kemudian yang keempat, membuat program latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap atletnya. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang harus diperhatikan juga adalah sesuai kebutuhan, berarti kan kita harus tahu dulu kekurangan atlet ini apa, kemudian kita maksimalkan. Gitu kan? Kemudian kita maksimalkan supaya apa yang menjadi kekurangannya, kemudian kebutuhannya dicukupi, jadilah atlet ini sesuai dengan apa yang menjadi yang dibutuhkan, fisik yang dibutuhkannya gitu. Kemudian membuat batasan yang jelas antara jenis latihan yang satu dengan yang lain. Nah ini tadi ya, itu kreativitas kita juga. Supaya karena batasan antara speed, agility tadi, HIIT tadi sangat kecil ya batasan-batasannya. Tapi kita tetap harus mempunyai tujuan. Hari ini mau latihan apa? Hari ini mau latihan speed. Oke, yang kita fokuskan adalah latihan speed gitu kan. Salah satu contohnya. Kemudian menerapkan disiplin teknik, artinya setiap gerakan yang dilakukan dikontrol dan dikoreksi secara bertahap agar atlet mampu melakukan teknik yang baik dan benar. Itu. Jadi teknik itu memang yang paling utama ya. Kenapa? Pada saat kita di performa terbaik, ketika tekniknya tidak mungkin belum atau tidak benar, gitu kan, itu akan berbenturan dengan misalnya biomekanik yang seharusnya lari itu dengan kecondongan berapa, atau misalkan lari gawang itu posisi ayunan lengannya harus bagaimana, tapi karena dari awal saya tidak pernah dikoreksi tekniknya, misalnya ayunan lengannya keluar, itu akan terbawa terus. Nah itu akan menghambat prestasi. Nah untuk menghindari itu semua,
dari awal pun bapak-bapak ibu-ibu harus sangat memperhatikan teknik itu sendiri. Kemudian tadi yang terakhir menerapkan disiplin terhadap interval ya. Jadi kalau misalkan intervalnya 30 detik, pada detik yang ke-28 harus langsung diingatkan supaya kita bisa betul-betul pada saat interval 30 detik bisa langsung melanjutkan gerakan yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan 30 detik baru ayo siap, mungkin bisa jadi 35 detik gitu ya. Jadi palingan itu yang harus kita betul-betul tegaskan ya, karena itu dia sekarang situasi dan kondisinya serba tidak memungkinkan. Jadi pinter-pinternya kita untuk memodifikasi gitu.